dua, aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Maulida Lailatul Masroh. Nah, kali ini seperti dengan video-video sebelumnya, saya akan membahas lagi mengenai akuntansi perpajakan. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Maulida. Saya akan membahas mengenai akuntansi perpajakan. Kali ini akan bahasanya adalah ekuitas dan juga liabilitas, teman-teman. Oke, langsung saja saya akan men-share screen materinya ya. Nah, di sini telah kelihatan ya teman-teman, kayak saya akan membahas mengenai ekuitas dan juga liabilitas. Nah, perkenalkan kembali, nama saya Maulida Lailatul Mansurah, NIM 114 dari C4AKR. Nah, telah ada soal ya teman-teman, di sini ada saham referen mengenai beberapa transaksi juga dari tanggal 10 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, kita akan diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat transaksi, jurnal penutup, laporan perubahan ekuitas, lalu bagian ekuitas laporan posisi keuangan, dan juga menghitung dengan jumlah dividen. Langsung saja kita bahas ya teman-teman. Nah, oke. Di sini telah ada transaksi tanggal 10 Januari, yang mana transaksinya adalah menjual 300 saham referen dengan nominal $150. Dan saham biasanya itu adalah 1.000, tapi nominalnya adalah $80 dengan presentase 105%. Lalu kita tinggal kalikan saja, yaitu adalah 300 saham referen ini, kita nanti kalikan dengan ini, harga nominalnya adalah $150, dan dikalikan dengan saham preferen teman-teman, yaitu presentase dari sahamnya yaitu 105%. Tinggal kita hitung saja, dan juga untuk saham biasa juga mengikuti ya, dengan nominalnya juga sama, yaitu 1.000 dikalikan $80 dan juga dikalikan presentasenya, maka dapat hasilnya seperti ini. Lalu kita jurnalkan. Setelah kita jurnal, maka di sini kas di debit sebesar $131.250. Dan juga di sini untuk kreditnya kita kreditkan modal saham referen sebesar 45.000 US dollar, lalu modal saham biasa sebesar 80.000 US dollar, lalu share premiumnya adalah 6.250 gitu. Nah, next untuk tanggal 5 Februari kita mengeluarkan saham biasa sebesar 550 lembar seharga Rp48.000. Nah, lalu kita masukkan saja 550 itu kita kalikan dengan 80 yang tadi. Maka dapatlah seperti ini, maka tinggal kita jurnal saja. Kas 48.000 dengan modal saham biasa 44.000 dari ini ya. Dan juga share premiumnya kita juga tambahkan saja, yaitu dari ini. Dapat gitu ya. Tanggal 20 Maret di sini adalah menukar peralatan dengan saham referen dan biasa, yaitu tinggal kita jumlahkan lagi dari data-data sebelumnya, maka menghasilkan 50.250 US dollar. Maka di sini untuk kekurangan share premiumnya adalah 250. Maka tinggal kita masukkan saja. Peralatan itu di debit sebesar 50.250 US dollar dengan modal saham referen sebesar 22.500 dolar, dan juga kita mengacu juga dari sini ya teman-teman. Tinggal masukin saja intinya. Next, tanggal 15 April kita membeli kembali 10% saham beredar sebelum split. Nah, ini ya. Jadi ini sebelum split. Jadi saham beredar saat itu adalah 10.000, ditambah 1.000, ditambah 550, ditambah 350, sama dengan 11.900. Kita tinggal kalikan dengan ini, 10% saham ini ya teman-teman. Dikalikan saja dengan hasil saham beredar biasa saat itu. Nah, di sini maka dapatlah sekitar 65 US dollar. Lalu untuk total kas keluarnya dari ini, dari, ya ini maaf tipe ya, harusnya 11.900. Iya betul, 1.900 dari sini dikalikan 65, dapatlah 77.350 dolar. Karena di sini tanggal 30 Mei adalah share split 1/2, maka tidak di jurnal ya, hanya dicatat saja di memonya. Lalu di sini ada lagi membeli kembali
1000 lembar saham biasa dengan kita acukan dengan data tadi, maka 1000 saham sebelum split berarti 2000, saham setelah split itu adalah 2000, maka harus membayar kalau 1000 itu dikali 30.000. Jadi tinggal masih jadi dia tuh harus membayar 30.000 gitu ya. Jadinya treasury stock 30.000 dan kas itu dikredit sebesar 30.000. Lalu next di tanggal 8 Juli adalah menjual 2000 lembar saham treasury dengan untung $3 per lembar. Nah, di sini 2000 lembar dijual ambil 1190 lembar dari pembelian pertama dan sisanya dari pembelian Juni 25. Juni tanggal 25 ya. Lalu kita hitung saja, maka di sini jurnalnya adalah debit kas 136.000 dan kredit treasury stock sebesar 130.000 dan kredit share premium sebesar 6.000. Next di sini adalah tanggal 18 Agustus. Di sini kita membeli 800 lembar treasury saham biasa sebesar $25, yang mana di sini adalah jurnalnya treasury stock 20.000 dan kasnya di kredit sebesar 20.000. Nah, ini juga hampir sama, guys. Kita tinggal menghitung-hitung saja. Maka di sini kita langsungkan jurnalnya adalah 60 di kas di debit sebesar 62.500 dan modal saham preferen dikreditkan sebesar 60.000 dan share premium dikreditkan juga sebesar 2.500. Nah, di sini transaksi 23 Oktober adalah mengumumkan pembayaran dividen tunai sebesar Rp244.000 karena di sini cuma mengumumkan, maka kita tinggal masukkan saja teman-teman, yaitu debit saldo laba sebesar 254.000 dan juga dividen yang diumumkan sebesar 240.000 dikreditkan. Nah, di sini karena tanggal 13 November itu hanya mencetak daftar pemegang saham, maka itu tidak di jurnal karena tidak ada transaksi yang berkaitan dengan keuangan ataupun akuntansi. Nah, di sini telah ada lagi jurnal tanggal 3 Desember, yang mana di sini kita hitung juga teman-teman mengenai dividen. Nah, dividen ini itu saham biasa adalah 10% dengan kurs 105. Maka kita hitung saja dengan tadi harganya yaitu 10% dikali 20.620, maka dapat segini, terus kita langsung jurnalkan saja dividen yang diumumkan itu sebesar 254.000, itu dari yang tadi ya, transaksi yang sebelumnya, dan kas ini dapat dari perhitungan juga yang tadi. Kita tinggal masukkan saja, kas ini tuh dari ini ya, dihitung tadi, maka di sini kas itu didapatkan itu dari sini, dividen tunai, yaitu 244.000 dikurangi dari ini 86.604. Next, 27 Desember ditemukan kesalahan depresiasi tahun 2010 sebesar 2.000. Karena di sini ada kesalahan depresiasi, maka kita catat di beban depresiasi didebitkan sebesar 2.000 dan saldo laba sebesar 2.000. Next. Nah, di sini ada pengumuman laba bersih tahun 2011 sebesar 450.000 US dollar. Maka kita karena mengumumkan, maka ditulis saja, dicatat dengan laba rugi didebitkan sebesar 450.000 dengan kredit saldo laba sebesar 450.000. Nah, untuk soal yang kedua tadi yang B itu adalah kita diminta untuk membuat jurnal penutup ya. Jadi kita itu disuruh untuk menutup laba dan juga dividen, maka kita masukkan saja yaitu laba rugi di debit 450.000 dan juga saldo laba dikreditkan sebesar 450.000, maka labanya itu sudah ditutup ya. Lalu kita juga tutup dari dividennya ini yaitu saldo laba di debit sebesar 244.000 dan juga dividen yang diumumkan sebesar 244.000. Lalu juga ada laporan perubahan ekuitas. Di sini adalah kita hitung saja dari modal saham preferen, modal saham biasa, share premium, dan juga saldo laba. Kita jumlahkan saja, maka dapat 2.486.650. Next. Lalu untuk laporan posisi keuangan, kita juga sama. Hampir sama, nggih. Cuman nah, untuk perhitungan dividen ini, kita juga tinggal hitung saja, 8% dikali 150 nominal, sama dengan $12 per saham. Tinggal kita hitung saja untuk per sahamnya, yaitu saham preferen, saham biasa, dan juga saham tunai per lembar saham biasa.
maka di sini dividen saham itu adalah sebesar 2062 yang bisa dibagikan, yang biasa tapi baru dibagikan itu ya. Nah, ini adalah soal mengenai liabilitas. Ini nomor 12, G. Pada PT Susu adalah pengusaha kena pajak mempunyai data sebagai berikut. Masa pajak Juli tahun 2011 terdapat 4 PPN lebih bayar sebesar 60 juta rupiah dan belum dikompensasikan dan diminta restitusinya. Sedangkan untuk masa pajak Agustus 2011 terdapat PPN keluaran sebesar 180 juta, sedangkan PPN masukan sebesar 100 juta. Buatlah ayat jurnal penutup untuk PT Susu pada bulan Agustus 2011. Nah, kita tinggal masukkan saja, karena di sini lebih bayar di Juli 2011, maka di sini 60.000 itu sudah diminta, artinya tidak dikompensasikan ke Agustus. Jadi kita tinggal masukkan saja, untuk Agustus ini 180.000 ini adalah PPN keluaran itu dikurangi PPN masukan. Maka dapatlah 180 juta itu dikurangi 100 juta, maka dapatlah 80 juta. Lalu tinggal kita masukkan ke ayat jurnal penutupnya ya teman-teman, yang mana di sini PPN keluaran itu debit sebesar 180 juta dan PPN masukan dikreditkan sebesar 100 juta dan utang PPN adalah 80 juta. Jurnal tersebut menutup akun PPN keluaran dan masukan dan mengakui utang PPN yang harus disetor ke negara sebesar 80 juta rupiah. Nah, soal yang terakhir di sini adalah tanggal nomor 17, yang mana di sini adalah Sinta, adalah statusnya kawin, tapi belum mempunyai anak ataupun K garis miring 0 adalah penerima upah harian yang dibayarkan secara harian pada PT Mujur pada bulan Oktober 2011. Sinta bekerja pada PT Mujur selama 16 hari kerja dengan menerima upah sebesar Rp75.000 setiap hari. Hitung PPh 21 yang harus dipotong PT Mujur atas pembayaran upah harian yang dibayarkan secara harian kepada Sinta dalam bulan Oktober. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya dia adalah K garis miring 0 karena dia tidak punya anak ya, tapi sudah kawin gitu ya. Dengan upah 75.000 dan kerjanya itu adalah 16 hari. Tinggal kita kalikan 16 dikali 75.000 adalah 1.200.000. Karena upah dibayar harian dan kurang dari 450.000 per hari, maka menggunakan ketentuan berikut. Jika upah kurang lebih jika upah lebih kecil ataupun lebih besar dari 450 per hari dan total tidak lebih dari PTKP bulanan, maka tidak dikenai PPh 21 karena di sini dia dapatnya itu 450.000 per hari. Atau dia tuh kurang dari 450.000. Maka di sini kita tinggal hitung saja. 54 juta. Ini kan untuk tarif itu ya, tarif pribadinya itu ditambah 4.500.000 sama dengan 58.500.000 rupiah. PTKP per bulan yaitu 58.500.000 rupiah per 12 karena yaitu intinya. Karena ini tahunnya dibuat bulanan gitu nggih. Lalu untuk total penghasilan Sinta bulan Oktober yaitu sebesar 1.200.000. Itu kesimpulan PPh 21 tidak dipotong karena penghasilan itu di bawah PTKP. Itu. Oke. Sekian. Setelah tadi banyak banget ya belajarnya, mungkin agak bingung, tapi semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. And see you next time. Kita kembali lagi dengan studi kasus berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.